pagi, selamat bertemu kembali buat peserta didik kami semuanya, khususnya kelas 12 IPS, IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Senang sekali rasanya Ibu kembali dapat menyapa dan menyampaikan materi kepada peserta didik kami semuanya, ya. Dan Ibu harap kalian semuanya tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan, ya, untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini bersama Bapak Ibu guru, khususnya bersama Ibu Erni, ya, dalam sejarah peminatan, ya. Dan di minggu lalu Ibu sudah sampaikan untuk materi pertemuan kita hari ini, yaitu mengenai people power di Filipina, ya, masih dalam konteks sejarah kontemporer dunia. Ya, kalau pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas sejarah kontemporer dunia itu seperti politik apartheid di Afrika Selatan, kemudian runtuhnya Jerman Timur, kemudian yang ketiga masalah konflik Yugoslavia, dan yang terakhir masalah Cekoslowakia, ya. Dan pertemuan kita kali ini, ya, pada pagi hari ini masih seputar tentang sejarah kontemporer dunia, tapi kita akan sekarang beralih ke Filipina, ya. Ada nggak kira-kira yang sudah mencari informasi, ya, baik dari internet atau dari buku tentang people power di Filipina? Ada yang sudah mencari kira-kira? Minggu lalu kan udah Ibu sampaikan, ya, supaya dipelajari atau dicari-cari tentang informasi people power di Filipina, ya. Tapi jika belum ada yang mencari, ya, di sini kita akan bahas secara bersama-sama. Dan terima kasih buat peserta didik Ibu semuanya yang sudah mau, ya, mencari apa itu people power yang terjadi di Filipina, ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, ya, di sini kita akan lihat dulu kompetensi dasar, ya. Kita harus tahu kompetensi dasar dalam pembelajaran kita ini tentang apa, ya, mau ngapain kita. Oke, nah di sini kita akan lihat kompetensi dasar kita pada pertemuan hari ini, yaitu dari 3.7 menganalisis sejarah kontemporer dunia, antara lain runtuhnya Vietnam Selatan, apartheid di Afrika Selatan, USSR, Jerman Timur, Yugoslavia, dan Cekoslowakia. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, sesuai topik, ya, di sini saya harap kalian dengan mempelajari materi ini, kalian dapat menganalisis bagaimana latar belakang terjadinya people power di Filipina. Dan yang kedua adalah menganalisis pertentangan Presiden Marcos dan Benigno Aquino, ya. Inilah materi tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Latar belakang terjadinya people power di Filipina dan pertentangan antara Presiden Marcos dan Benigno Aquino, ya. Kenapa kira-kira terjadi pertentangan antara Presiden Marcos dengan Benigno Aquino? Nah, itulah kira-kira tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu akan tampilkan sebuah gambar, ya. Dan kalau dalam gambar ini kalian lihat, ya, kalian melihat banyak orang, ya, banyak orang bawa spanduk, kemudian ada di sini perempuan. Kira-kira dari gambar ini apa yang mereka lakukan? Ayo coba berpikir, analisis dulu gambar ini kira-kira. Ayo. Nah, di sini kalau kita lihat bawa spanduk rame-rame, ya, bisa dikatakan ini demonstrasi, ya. Demonstrasi sampai di gedung ini juga ada orang ini, ya kan, karena gambarnya hitam putih jadi nggak terlalu jelas. Nah, ini masih jelas, ya. Di sini masih banyak orang, bahkan di dalam gedung-gedung ini semuanya ini adalah orang yang melakukan, ya, atau kelompok masyarakat yang melakukan protes, ya, atau melakukan demonstrasi, ya. Dan apa kira-kira hubungannya ini dengan people power di Filipina, ya? Apa kira-kira? Bisa? Oke, kita akan bahas bersama-sama, ya. Nah, dalam gambar ini, ya, pada gambar ini adalah sebuah demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Filipina, ya, di mana mereka di sini demonstrasi, ya,
melakukan demonstrasi ini yaitu untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa pada saat itu ya. Jadi people power di Filipina ini kan terjadi tahun 1986. Ayo, siapa yang memerintah pada saat itu di Filipina tahun 1986? Ada yang tahu? Nah, di sini di Filipina itu tahun 1986 itu pemerintahan Presiden Marcos ya. Dan ini rakyat ini semuanya, kelompok masyarakat ini semuanya melakukan demonstrasi terhadap pemerintahan ya Marcos ya. Dan mereka yang melakukan demonstrasi inilah yang disebut sebagai people power ya. Dan mereka semuanya ini tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Marcos ya. Dan pertanyaannya, kenapa mereka yang melakukan demonstrasi ini disebut sebagai people power ya? Kenapa dengan istilah people power mereka ya? Kenapa disebut seperti itu ya? Ada kira-kira yang bisa? Nah, di sini Ibu akan jelaskan ya, disebut people power karena dalam demonstrasi ini ya, kita lihat dalam gambar ini, dalam aksi demonstrasi ini melibatkan massa dalam jumlah yang besar ya, di mana dalam demonstrasi ini semua lapisan masyarakat itu terjun ya, atau ikut melakukan demonstrasi, baik dari rakyat biasa, kemudian kelas menengah, lalu tentara, kalangan bisnis, bahkan gereja Katolik serta elit politik ya. Jadi itulah kenapa dikatakan people power, karena di sini melibatkan semua golongan masyarakat ya, baik dari pemerintahan elit politik, baik itu juga dari gereja Katolik, baik itu kalangan pebisnis, kalangan menengah, ya, kalangan buruh dan masyarakat biasa, ya. Itulah kenapa dikatakan people power, ya. Jadi yang di sini melakukan demonstrasi ini bukan hanya kalangan buruh saja, tapi semua kalangan masyarakat yang ada di Filipina tahun 1986, ya. Nah, inilah kira-kira gambaran ya mengenai people power di Filipina. Sampai di sini kira-kira paham? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita akan lihat sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, ada dua yang akan kita bahas ya. Yang pertama, latar belakang terjadinya people power ya. Salah satunya tadi sudah dijelaskan dalam gambar, yaitu menggulingkan pemerintahan Presiden Marcos. Lalu yang kedua ya, dalam tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi ya, kamu dapat menganalisis pertentangan yang terjadi antara Presiden Marcos dengan Benigno Aquino. Why? Kenapa mereka bertentang, Presiden Marcos dengan Benigno ini? Apa yang bertentangan dengan mereka berdua ini ya? Nah, disinilah kita akan bahas ya. Dan di sini ya, untuk pembahasan ini Ibu akan tampilkan sebuah video, yaitu video tentang people power di Filipina. Bagaimana pertentangan yang terjadi antara Benigno Aquino dengan Presiden Marcos ya. Jadi kamu perhatikan videonya dengan baik ya, supaya kamu paham, karena nanti ada tugas yang akan Ibu berikan ya dari video tersebut ya, menjadi bahan kuis kita ya, untuk menjadi nilai kuis. Jadi saya harap kamu perhatikan dengan baik video yang akan Ibu sampaikan sama kamu. Selamat menyaksikan.
Gerakan Rakyat Filipina. Gerakan Rakyat People Power Filipina atau kerap disebut sebagai Revolusi EDSA adalah peristiwa demonstrasi massal tanpa kekerasan di Filipina yang terjadi pada tahun 1986. Aksi damai 4 hari yang dilakukan oleh jutaan rakyat Filipina di Metro Manila mampu mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan menandai dimulainya era baru yang lebih demokratik dengan pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden. EDSA merupakan tingkatan dari Epifanio de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila yang merupakan lokasi demonstrasi. Disebut people power karena melibatkan massa dalam jumlah besar, serta dari seluruh lapisan, baik rakyat biasa, kelas menengah, tentara, kalangan bisnis, gereja Katolik, maupun elit politik. Ada 4 sebab-sebab lahirnya gerakan people power di Filipina. 1. Pemerintahan Marcos yang otoriter. 2. Kondisi ekonomi yang memburuk. 3. Maraknya KKN di pemerintahan. 4. Pembunuhan Benigno Simeon atau Nino Aquino Jr. Pemerintahan Marcos yang otoriter. Pada masa jabatannya 1966 sampai dengan 1969 sebagai presiden pertama, Filipina sebenarnya tidak buruk. Dia justru melakukan perbaikan besar dalam infrastruktur keuangan, pemerintahan, dan kebijakan luar negeri. Itu sebabnya dia terpilih pada periode kedua pada tahun 1969 sampai dengan 1972. Pada masa jabatan keduanya, Marcos berubah drastis. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN pada pemerintahan mulai marak terjadi. Marcos sendiri tidak bisa mengatasinya karena ia sendiri yang memberi contoh yang diantaranya. Yang pertama, menggunakan keuangan negara tanpa pertanggungjawaban. Yang kedua, menempatkan kroni-kroni dan keluarganya di posisi penting pemerintah. Tahun 1972, kondisi ekonomi terbengkalai dan inflasi semakin meningkat. Kondisi ini membuat mahasiswa melakukan aksi reformasi dan memberi angin segar bagi bangkitnya Partai Komunis. Marcos mengeluarkan Undang-Undang Darurat Militer pada tahun 1972 untuk melindungi negara dari ancaman komunisme dan menjaga stabilitas. Undang-undang ini membuat Marcos berkuasa tanpa batasan waktu dan membuat Marcos menjadi seorang diktator. Dengan dukungan militer, ia melakukan yang pertama, pengekangan kebebasan dan hak-hak kaum sipil. Yang kedua, sekitar 10.000 orang yang melawan politiknya dijebloskan dalam penjara tanpa melalui proses pengadilan, bahkan dibunuh. Yang ketiga, media massa dipaksa menjadi corong bagi kepentingan pemerintahnya. Pada tahun 1981, Marcos merebut Undang-Undang Darurat Militer dan menyelenggarakan pemilu pertama setelah 12 tahun berkuasa. Marcos terpilih kembali sebagai presiden pada tahun 1981 sampai dengan 1986. Pemilu itu tidak mengubah keadaan karena banyak pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran HAM semakin marak, korupsi merajalela, dan ekonomi semakin memburuk. Marcos tetap menjadi diktator. Rakyat Filipina hanya bungkam karena mengalami ketakutan dengan kekejaman dari pihak militer. Kondisi ekonomi yang memburuk. Pertengahan 1980-an, industri di Filipina tidak berjalan efisien. Distribusi lahan secara adil dan merata tidak efektif dalam memajukan perekonomian. Ekspor melemah dan daya saing menurun dibandingkan dengan negara lain. Dana pembangunan bergantung pada hutang luar negeri yang diperkirakan mencapai 4/5 dari GNP atau PNB di Filipina. Hal ini dilakukan sampai akhir 1984. Dampak besar dirasakan rakyat adalah gizi buruk. Sepeninggal Marcos, Filipina menanggung utang luar negeri yang cukup besar. Awalnya kurang dari $1 miliar. Setelah Marcos lengser pada tahun 1986, utang membengkak menjadi $28 miliar. Maraknya KKN di pemerintahan. Isu KKN dan memperkaya diri sendiri menjadi keprihatinan utama pada masa pemerintahan F. Marcos. Keluarga dan kroni-kroninya menguasai bank, perusahaan-perusahaan, dan perdagangan ekspor. Istrinya Imelda bahkan diberi jabatan sebagai Gubernur Metropolitan Manila tahun 1975 sampai dengan 1979.
serta Menteri Lingkungan Hidup dan Perumahan Rakyat pada tahun 1979 sampai 1986. Gaya hidup istrinya yang mewah menjadi sorotan dan masuk ke dalam daftar orang paling boros dalam berbelanja sepanjang sejarah Filipina. Memiliki 30 bangunan yang dibangun dan dipelihara dengan biaya negara, tetapi hanya digunakan oleh Marco dan istrinya saja. Bea Cukai juga mencatat 400 mobil miliknya yang mayoritas tergolong mobil mewah, mulai dari Rolls-Royce dan Cadillac untuk istrinya, hingga puluhan Mercedes untuk saudara-saudaranya. Marcos pernah memiliki kebijakan menjadikan pulau terpencil dan Laut Tiongkok sebagai tempat pelestarian satwa Afrika. Dari kebanyakan ini, 120 keluarga petani miskin dan nelayan meninggalkan rumahnya. Tapi kenyataannya tempat ini dipenuhi oleh hewan liar Afrika dan dipakai sebagai lokasi berburu oleh anaknya, Bongbong Marcos. Pembunuhan Benigno Simeon Ninoy Aquino Jr. pada 21 Agustus 1983, Senator Benigno Aquino Jr. dibunuh di Manila International Airport setelah kembali dari pengasingan selama 3 tahun di Amerika Serikat. Peristiwa pembunuhan itu membuat marah rakyat Filipina yang sebelumnya telah kehilangan kepercayaan terhadap rezim Marcos. Istri Benigno, Corazon Aquino, menjadi figur populer menentang rezim Marcos. Konferensi Uskup Katolik Filipina menyatakan telah terjadi kecurangan dalam pemilu. Akhirnya, peristiwa People Power pun pecah pada 22 Februari 1986. Pada 25 Februari 1986, Mahkamah Agung Filipina akhirnya melantik Corazon Aquino sebagai Presiden Filipina yang baru. Pada 26 Februari 1986, Marcos mengungsi ke pangkalan udara Amerika Serikat di Filipina, dan selanjutnya mengungsikan diri ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Oke, itulah tadi video ya mengenai materi kita ya, People Power yang terjadi di Filipina. Ibu harap kalian semuanya sudah paham dan sudah mengerti ya materi kita pada pagi hari ini mengenai bagaimana latar belakang terjadinya People Power. Kemudian yang kedua, pertentangan Presiden Marcos dengan Benigno Aquino ya. Tadi di sana di dalam video sudah dijelaskan sejelas-jelasnya ya. Dan sedikit ibu ulang ya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya, pertentangan yang terjadi antara Presiden Marcos dengan Benigno Aquino itu yang pertama adalah pada masa pemerintahan Marcos ya, dia memerintah secara totalitarian ya. Pada masa pemerintahan Presiden Marcos, dia memerintah secara totalitarian ya, dan pada pemilihan presiden berikutnya dia melakukan kecurangan ya, dan ini yang menjadi protes Benigno Aquino. Nah, sekarang kita akan simpulkan ya materi pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini sudah Ibu buat ya kesimpulannya secara umum ya, secara garis besar di sini sudah Ibu buat kesimpulannya ya. People Power di Filipina yaitu sebuah aksi demonstrasi besar-besaran ya terjadi di Jalan EDSA, Filipina secara damai menuntut berakhirnya rezim pemerintahan Ferdinand Marcos ya. Tahun 1969 rezim kedua Ferdinand Edralin Marcos dimulai. Nah, di sini ya inilah kesimpulan secara umum pertemuan kita pada pagi hari ini ya mengenai People Power di Filipina.
Nah, people power di Filipina seperti dalam video tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah sebuah aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat Filipina di Jalan EDSA, di mana menuntut berakhirnya rezim pemerintahan Ferdinand Marcos, ya. Kemudian tahun 1965 Ferdinand Edralin Marcos terpilih menjadi presiden ke-10 Filipina, ya. Dan inilah tadi yang ditentang si Benigno Aquino bahwa dia melakukan kecurangan, ya. Tahun 1969 ya rezim kedua Ferdinand Edralin Marcos dimulai. Dan tahun 1972 Ferdinand Marcos mendeklarasikan darurat militer, ya. Menurut sejarawan Amerika Serikat MC Coy, ya, 3.257 orang terbunuh dan 35.000 orang disiksa, 70.000 orang dipenjara tanpa proses karena darurat militer. Dan tahun 1973 Ferdinand Marcos kembali terpilih menjadi presiden, ya. Kemudian Benigno Aquino menjadi oposisi terkeras dan aktif mengkritik rezim Marcos. Dan tahun 1983 Benigno Aquino, ya, ditembak mati di bandara Filipina karena tadi kan dia mengungsi ke Amerika Serikat, ya. Kemudian dia pengen kembali ke Filipina tetapi dia sudah ditembak mati di bandara, ya. Ketika turun tangga dari pesawat dia ditembak mati di bandara Filipina, ya. Dan tahun 1986 ya revolusi EDSA terjadi, jutaan rakyat Filipina, ya, karena tadi dibunuhnya Benigno Aquino ini, maka rakyat Filipina, ya, menumbangkan rezim pemerintahan Ferdinand Edralin Marcos, ya. Dan di situ, ya, Corazon Aquino naik menjadi presiden Filipina menggantikan presiden Marcos, ya. Jadi perjuangan Benigno Aquino itu dilanjutkan oleh istrinya yang bernama Corazon Aquino, ya. Dan Corazon Aquino inilah terpilih sebagai presiden pengganti Marcos, ya. Maka tadi dalam slide yang pertama, ya, ini, nah, ini adalah, ya, istri dari Benigno Aquino, ya, yang bernama Corazon Aquino, dan inilah yang menjadi penerus, ya, pemerintahan Benigno Aquino, ya. Nah, inilah pertemuan kita, materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap semuanya sudah paham, ya. Dan jika ada yang masih belum paham juga, boleh ditanyakan kepada ibu melalui grup WA kita atau melalui Zoom kita pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih saya ucapkan, ya, pada peserta didik ibu semuanya. Saya harap pada pertemuan kali ini kalian sudah mengerti materi yang ibu sampaikan, ya, dan saya berharap juga tetap semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan terima kasih sudah hadir dan sudah mau mendengarkan, ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini bersama Ibu Erni. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan selamat pagi. Salam sehat semuanya.